Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita jumpa lagi. Seperti biasa, saya akan menemani kalian semua dengan kisah-kisah nabinya ya guys. Yang kali ini kita sudah sampai pada kisah Nabi Lut di bagian yang kedua, yaitu tentang kesesatan kaum Nabi Lut. Kita mulai saja yuk, sampai selesai ya, biar nggak bakal paham. Nabi Lut alaihissalam senantiasa memperingatkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata dan tidak ada sekutu baginya. Lut juga melarang kaumnya melakukan kekejian yang dilarang oleh Allah. Akan tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menerima dan beriman atas peringatan Nabi Lut tersebut. Mereka sama sekali tidak mau meninggalkan perbuatan keji yang dilarang Allah itu. Sebaiknya mereka justru terus-menerus melakukan perbuatan keji itu dengan penuh antusias. Kedurhakaan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka terlena dalam kemaksiatan dan kesesatan. Lebih dari itu, mereka justru mengusir Nabi Lut alaihi salam dari hadapan mereka. Tidak ada respon positif dari mereka, kecuali pikiran mereka yang semakin tidak waras sehingga mengatakan, maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan, usirlah Lut beserta keluarganya dari negeri kalian, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang mendakwakan diri mereka sebagai orang yang suci. Quran Surat An-Naml 56. Pujian mereka itu tidak lain merupakan bahan ejekan kepada Lut alaihi salam dan para pengikutnya dengan tujuan pengusiran. Kata-kata mereka merupakan refleksi dari penentangan dan pembangkangan mereka terhadap seruan Nabi Lut alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala menyucikan Lut alaihi salam dan keluarga beliau, kecuali istri beliau. Allah mengeluarkan dan menyelamatkan Lut bersama keluarganya dari negeri yang penuh maksiat itu. Sementara itu istri beliau tertinggal bersama kaumnya yang durhaka itu selama-lamanya. Mereka tenggelam dalam perbuatan yang memabukkan hingga mereka terlena dalam kesenangan semu. Padahal pada hakikatnya mereka sedang berada dalam jurang kehancuran dan tempat kembalinya adalah azab yang sangat memilukan. Mereka melontarkan jawaban sinis ketika Lut alaihi salam menyeru mereka untuk meninggalkan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, suatu perbuatan sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum mereka di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, mereka menjadi bahan sebutan bagi orang sesudahnya yang melakukan praktek homoseksual seperti mereka, yaitu perilaku sodomi sesuai dengan nama kaum Nabi Lut, Sodom. Mereka tidak merasa risih melakukan perbuatan keji itu terhadap orang-orang yang sedang dalam perjalanan
tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. Praktik homoseksual yang mereka lakukan itu hakikatnya telah merusak mata rantai keturunan mereka sendiri. Dengan begitu, mereka semakin tenggelam dalam gelimang dosa dan kemaksiatan. Mereka melakukan sodomi, merampok, dan mengerjakan perbuatan maksiat di dalam tempat-tempat terbuka. Mereka melakukan perbuatan keji dan biadab seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Mereka sama sekali tidak menghiraukan orang yang berusaha menasehati mereka yang hadir dalam acara-acara penuh maksiat itu. Mereka tidak menyesali perbuatan-perbuatan keji yang mereka lakukan pada masa lalu. Mereka juga tidak peduli akibat buruk yang akan terjadi pada masa mendatang. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Namun mereka dengan sombongnya mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu, Nuh, termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-Ankabut 29. Mereka menantang Nabi Lut alaihi salam untuk mendatangkan azab dan siksa yang sangat pedih bagi mereka. Pada saat itulah Lut alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai seluruh alam dan Rob para nabi agar beliau diberi pertolongan dari kaumnya yang telah berbuat kerusakan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tergugah dengan giroh yang berkecamuk dalam diri Lut alaihi salam. Allah marah dengan marahnya Lut alaihi salam, lalu mengabulkan doa beliau, merespon dan mengijabah permintaan beliau. Setelah itu Allah mengutus para utusannya yang mulia dari kalangan malaikat. Para malaikat itu sempat menyinggahi rumah Nabi Ibrahim dan memberitahukan kabar gembira kepada Ibrahim tentang kelahiran seorang putra yang alim. Mereka juga mengabarkan kepada Ibrahim tentang masalah dan bencana besar yang akan mereka timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bertanya, "Apakah urusan kalian, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Az-Zariyat 31 sampai dengan 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan tatkala utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri Sodom ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya di kota itu ada Lut." Para malaikat berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Ia, istrinya Lut, adalah termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan." Quran Surat Al-Ankabut 31 sampai dengan 32.
Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, ia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Quran Surat Hud 74. Hal itu tanya jawab dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan para malaikat yang menjadi tamu beliau, dengan tujuan untuk memberi kesempatan terlebih dahulu bagi kaum Nabi Lut alaihi salam agar mereka bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jadi beliau memohon kepada para malaikat untuk tidak tergesa-gesa menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Quran Surat Hud 75 sampai dengan 76. Maksudnya, tinggalkanlah perdebatanmu dengan para malaikat itu, wahai Ibrahim. Sesungguhnya azab bagi kaum Nabi Lut telah ditetapkan Allah dan tidak dapat diubah atau ditunda lagi. Allah berfirman, sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu. Maksudnya ketetapan berupa azab bagi kaum Nabi Lut. Itu merupakan suatu kepastian yang tidak dapat ditolak. Dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Quran Surat Hud 76. Sa'id bin Zubair, As-Sadi, Qatadah, dan Muhammad bin Ishaq telah menyebutkan suatu riwayat. Sesungguhnya Ibrahim alaihi salam berkata kepada para malaikat yang menjadi tamu beliau, apakah kalian akan membinasakan negeri yang di dalamnya terdapat 300 orang yang beriman? Mereka menjawab, tidak. Ibrahim bertanya lagi, apabila yang beriman 200 orang? Mereka menjawab, tidak. Kami tidak akan membinasakan mereka. Ibrahim bertanya lagi, apabila yang beriman 40 orang? Mereka menjawab, tidak. Kami tidak akan membinasakan mereka. Ibrahim bertanya lagi, apabila yang beriman 14 orang? Mereka menjawab, kami tidak akan membinasakan mereka. Ibnu Ishaq menceritakan, Ibrahim sampai bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau di antara mereka hanya terdapat 1 orang yang beriman? Mereka menjawab, kami tidak akan membinasakan mereka. Allah lalu menjelaskan perkataan Ibrahim selanjutnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Quran Surat Al-Ankabut 32. Dalam pandangan ahli kitab disebutkan bahwa Ibrahim alaihi salam mengatakan, ya Tuhanku, apakah engkau akan membinasakan mereka jika ada 50 orang saleh di tengah-tengah mereka? Selanjutnya Ibrahim menyebut jumlahnya hingga 10 orang saleh. Allah berfirman,
Aku tidak akan membinasakan mereka jika ada 10 orang saleh di tengah-tengah mereka. Nabi Lut didatangi malaikat yang berwajah rupawan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tatkala datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, ia merasa curiga dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Lalu ia berkata, ini adalah hari yang amat sulit. Quran Surat Hud 77. Para ulama ahli tafsir berkata, ketika rombongan para malaikat yang terdiri atas malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka langsung pergi ke negeri Sodom. Mereka menjelma dalam wujud para pemuda yang sangat tampan sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kaum Lut, sekaligus sebagai bukti nyata atas kekejian perbuatan mereka. Para malaikat itu bertamu ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Pada saat matahari terbenam, Nabi Lut merasa sangat khawatir jika para tamu itu tidak diterima bertamu di rumahnya. Mereka akan diterima untuk bertamu di rumah kaumnya. Lut merasa curiga dan merasa sempit dadanya karena kedatangan para tamu itu. Beliau berkata, ini adalah hari yang sangat menyulitkan. Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, dan Muhammad bin Ishaq berkata, hal itu benar-benar merupakan ujian yang sangat berat bagi Lut, sehingga beliau harus berusaha keras melindungi para tamunya itu dari gangguan kaumnya. Hal ini sebagaimana biasa beliau lakukan kepada tamu-tamu lain yang berkunjung ke rumahnya. Setelah itu, Lut alaihissalam menyarankan kepada para tamunya untuk tidak menginap di rumah siapapun. Akan tetapi ada seseorang yang mengetahuinya. Orang tersebut sebenarnya sangat tidak patut membuat tipu daya kepada Lut. Qatadah menceritakan, para malaikat itu menjumpai Lut saat beliau sedang bekerja di ladangnya. Mereka meminta untuk dijamu, tetapi Lut sebenarnya merasa malu kepada mereka. Dalam perjalanan menuju rumah, Lut berjalan di depan, sedangkan para tamu berjalan di belakang beliau. Lut mengucapkan kata-kata dengan bahasa kiasan agar para tamunya itu segera meninggalkan negeri itu dan singgah di negeri lainnya. Lut berkata kepada mereka, demi Allah, aku tidak mengetahui kaum di muka bumi yang lebih keji dari kaumku ini. Sambil terus berjalan, Lut mengulangi ucapannya itu sampai 4 kali. Selanjutnya Qatadah menceritakan, para malaikat itu diperintahkan untuk tidak membinasakan kaum Lut hingga nabi mereka itu memberi kesaksian atas hal tersebut. As-Sadi berkata, para malaikat itu pergi meninggalkan Ibrahim menuju ke negeri kaum Lut. Mereka tiba di negeri itu tepat pada siang hari. Sesampainya di sungai negeri Sodom, mereka bertemu dengan putri Nabi Lut alaihissalam yang sedang mengambil air minum untuk keluarganya. Nabi Lut mempunyai 2 anak perempuan. Anak yang tertua bernama Raisya dan anak yang kedua bernama Zagrata. Para malaikat berkata kepada putri Nabi Lut, apakah di sini ada rumah yang bisa kami singgahi? Ia menjawab, iya ada.
Tetapi kalian tetaplah diam di tempat kalian itu. Jangan masuk ke negeri ini sebelum aku datang lagi menemui kalian." Hal itu dikatakan oleh putri Nabi Lut karena ia merasa tidak tega jika mereka mendapat gangguan dari kaumnya. Setelah itu putri Nabi Lut segera menemui ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, ada sejumlah pemuda di dekat pintu gerbang kota yang ingin menemui ayah. Aku belum pernah melihat seorang lelaki pun yang wajahnya lebih tampan dari mereka. Hati-hatilah wahai ayah, jangan sampai kaummu mengganggu mereka sehingga kita merasa malu kepada para tamu itu." Saat itu kaum Lut melarang beliau menerima tamu laki-laki. Mereka berkata, "Biarkan kami saja yang menerima tamu laki-laki." Para tamu itu kemudian datang ke rumah Lut alaihi salam. Tidak ada seorang pun warga yang mengetahui kedatangan mereka, kecuali anggota keluarga Lut sendiri. Selanjutnya istri Lut keluar rumah dan memberitahu kaumnya seraya berkata, "Sesungguhnya di rumah Lut, suamiku, ada beberapa laki-laki yang seumur hidupku belum pernah aku melihat seorang pun yang lebih tampan dari mereka." Mendengar berita itu, kaum laki-laki itu segera bergegas mendatangi rumah Nabi Lut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji." Quran Surat Hud 78. Maksudnya perbuatan keji tersebut ditambah lagi dengan dosa-dosa besar lainnya yang dulu pernah mereka kerjakan. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci dari kalian." Quran Surat Hud 78. Nabi Lut alaihi salam memberikan petunjuk kepada kaumnya agar mereka mendatangi, menggauli istri-istri mereka. Istri-istri mereka dalam pandangan syariat dianggap sebagai putri-putri Nabi Lut alaihi salam sendiri, karena kedudukan Nabi dengan umatnya adalah sama dengan kedudukan ayah terhadap anak-anaknya. Hal seperti ini dijelaskan dalam hadis dan dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Quran Surat Al-Ahzab 6. Adapun menurut sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum salaf, beliau adalah ayah bagi mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Mengapa kalian mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kalian tinggalkan perempuan yang dijadikan oleh Tuhan untuk menjadi istri-istri kalian? Kalian memang orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Asy-Syu'ara 165 sampai dengan 166. Demikianlah yang diterangkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Rabi bin Anas, Qatadah, As-Sadi, dan Muhammad bin Ishaq. Dan keterangan inilah yang benar. Adapun pendapat yang lain adalah salah karena pendapat tersebut bersumber dari ahli kitab. Dalam hal ini ahli kitab telah melakukan kekeliruan karena mereka menyatakan bahwa para malaikat itu hanya berjumlah 2 yang hidup di sisi Allah. Dalam kaitannya dengan hal ini, ahli kitab telah melakukan kesalahan yang besar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kalian seorang yang berakal?" Quran Surat Hud 78. Nabi Lut alaihi salam melarang kaumnya mengerjakan perbuatan keji yang sangat tidak pantas mereka kerjakan. Beliau memberi kesaksian bahwa di antara kaumnya itu tidak ada seorang pun yang berkarakter baik dan menggunakan akal sehat mereka dengan baik. Mereka semua adalah orang bodoh, dungu, dan kafir. Sesungguhnya pernyataan Nabi Lut inilah yang dibutuhkan oleh para malaikat sebelum para malaikat itu menanyakan hal yang sebenarnya kepada Lut tentang perilaku kaumnya. Kaum Nabi Lut yang dilaknat Allah itu memberikan jawaban kepada Lut dengan kata-kata mereka sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Quran Surat Hud 79. Kaum Nabi Lut alaihi salam yang dilaknat oleh Allah itu berkata, "Hai Lut, kami sama sekali tidak punya hasrat terhadap istri-istri kami. Sesungguhnya engkau pasti sudah mengetahui tentang keinginan kami yang sebenarnya." Ucapan mereka yang sangat keji itu dilontarkan langsung di hadapan Rasul mereka yang mulia, Lut alaihi salam. Mereka sepertinya tidak merasa takut kepada Allah yang mempunyai siksa yang sangat dahsyat dan azab sangat pedih. Oleh sebab itu, Lut alaihi salam berkata kepada mereka. Lut berkata, "Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan." Quran Surat Hud 79. Maksudnya, kalau saja Lut alaihi salam mempunyai kekuatan atau memiliki kelompok yang dapat membantunya, niscaya beliau akan menimpakan siksaan kepada kaumnya yang telah berkata lancang seperti itu. Az-Zuhri meriwayatkan dari Sa'id bin al-Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah secara marfu, "Kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada Lut. Sungguh ia hendak berlindung kepada keluarga yang kuat. Andai saja aku Muhammad SAW tinggal di penjara seperti lamanya Yusuf di penjara, niscaya aku akan segera menerima seruan itu untuk segera keluar dari penjara." Hadis yang serupa juga diriwayatkan dari Abu Az-Zannad dari Al-Maraj dari Abu Hurairah. Muhammad bin Amru bin Al-Kamah telah menceritakan dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada Lut. Beliau ingin berlindung kepada perlindungan yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sesudah Lut alaihi salam kecuali berasal dari kaumnya yang paling tinggi nasabnya." Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut
dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian mempermalukan aku dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian membuat aku terhina." Mereka berkata, "Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?" Lut berkata, "Inilah putri-putriku, menikahlah dengan mereka jika kalian hendak berbuat secara halal." Quran Surat Al-Hijr 67 sampai dengan 71. Nabi Lut alaihi salam memerintahkan mereka untuk mendekati istri-istri mereka dan mengingatkan mereka agar tidak terus-menerus melakukan perbuatan keji. Namun mereka tidak menghiraukan imbauan dan larangan itu. Bahkan setiap kali dilarang, mereka justru semakin bernafsu untuk melakukan perbuatan keji terhadap para tamu itu. Mereka tidak mengetahui apa yang akan menimpa diri mereka karena para tamu itu adalah para malaikat yang justru akan menimpakan azab dan mengirim mereka ke neraka. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seraya bersumpah dengan kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan kesesatan." Quran Surat Al-Hijr 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan sesungguhnya ia Lut memperingatkan mereka akan azab-azab kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal." Quran Surat Al-Qamar 36 sampai dengan 38. Guys, sampai di sini dulu ya untuk yang bagian keduanya. Nanti kita jumpa lagi di kisah Nabi Lut di bagian yang ketiganya ya guys, atau bagian yang terakhir. Oke guys, sampai di sini dulu, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.